Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Marilah kita mulai majelis kita ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khususan ila mu'allif wa ila jami'i muassisi hadhihi al-muassasah wa murabbi hadzal ma'ad wa asatidatihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل utawi iki iku fasal La tajuzu tidak boleh apa qiraah, maaf yang asalnya ayat atasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal hadirina lan iku wajib bagi orang-orang yang hadir. Wa 'alal hadirina lan iku wajib bagi orang-orang yang hadir. Majelis al-qiraati ing majelis qiraah. Majelis qiraah itu ya majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Ya termasuk taklim, termasuk ketika setoran. Idza ra'au syai'an, idza ra'au nalikane ningali, ketika melihat sapa hadirin syai'an ing sesuatu min hadzal munkarat. Ya. Hadza apa hadhihi? Ya. Berarti ini salah cetak. Al-munkar jamaknya al-munkarat lalu menjadi hadhihi karena dijamakkan. Kitab yang ini padahal yang terbitan Beirut. Makanya tadi saya agak iskal kok hadza. Punya sampean hadhihi ya? Ini hadza yang di sini. Min hadhil munkarat, saking kemungkaran-kemungkaran ini, al-madhkurati yang telah dijelaskan atau yang telah disebut tadi di atas itu kemarin itu. Aw ghairiha atau selainnya. Wajib bagi yang hadir di majelis qiraah kalau melihat sesuatu atau melihat kemungkaran atau melihat hal-hal yang tidak tepat, wajib apa? An yanhau utawi yentoh melarang, ngelaru-ngelarui, melarang anhu saking syai'. Syai' apa? Ya syai'an min hadhil munkarat tadi al-madhkurah aw ghairiha. Jadi dia wajib melakukan sesuatu yang sesuatu itu punya arti ngelarui. Ngelarui itu apa? Melarang ya. Ala hasbil imkani ing atase sesuai yang memungkinkan. Jadi ya semampunya kita, yang mungkin bagi kita seperti apa. Bil yadi kelawan tangan, liman bagi orang qadara yang mampu sapa man.
Di antara para ulama, termasuk di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, itu kata-kata yad itu sering ditakwil dengan makna kekuasaan. Di juz 26 itu kan ada ayat yadullah fauqa aydihim. Itu memang yad itu makna aslinya tangan, tetapi tangan itu menunjukkan simbol kekuasaan. Kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan mereka. Maka sesuai hadis Rasulullah, kan ada hadis ya, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, kan begitu. Maka yad di situ kalau mau diartikan secara literal itu berarti sesuai dengan tangan. Maka ya mungkin kalau ada temannya rame, wayai ngaji kok rame, dijawil ini. Rame, begitu. Tapi kalau yad dimaknai sebagai kekuasaan, itu contohnya begini. Sampean di sini umpama dari sekian santri ini ada yang diamanati jadi pengurus. Permasalahannya mengingatkan itu, kalau yang diingatkan itu lebih senior, itu kan kadang-kadang anak sanawiyah kelas 1 mau mengingatkan kelas 3 aliyah, umpama ya, itu kan tidak enak. Belum lagi nanti kalau dimusuhi. Jadi mencegah kemungkaran itu memang berat. Makanya sering saya katakan di pondok itu, jadi divisi ubudiyah yang ubudiyah dibanding dengan divisi keamanan itu biasanya musuhnya lebih banyak yang jadi keamanan. Karena itu mengingatkan dari kemungkaran dengan yad. Yad itu berarti dia punya kekuasaan, punya wewenang, gitu loh. Jadi mumpung sampean jadi pengurus atau jadi mahasiswi, maka gunakanlah wewenang itu untuk ngajak kepada kebaikan dan untuk mencegah dari menolak kemungkaran. Itu memang perintah Rasulullah, tapi tentunya dengan cara-cara yang baik. Kan mungkar itu lawannya ma'ruf. Jadi di Al-Qur'an itu ada kata-kata khair, ada ma'ruf, lawannya nanti mungkar. Kalau ma'ruf gandengannya mungkar, makanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil mungkar, jamaknya mungkarot. Apa sih ma'ruf itu? Untuk menuju ke penjelasan mungkar. Jadi ma'ruf itu adalah sesuatu yang diketahui, karena dari sisi bahasa itu maknanya diketahui. Diketahui apa? Diketahui nilai baiknya karena sejalan dengan nilai-nilai yang khair. Kalau yang khair itu sudah pasti baik. Kalau ma'ruf itu diambil dari nilai yang khair, maka orang sudah banyak yang tahu, diketahui dalam suatu komunitas masyarakat bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Ya, itu ma'ruf. Jadi banyak nilai-nilai yang ma'ruf itu. Contohnya pas ngaji begini, lalu ada yang duduknya itu sambil, umpama kalau orang Jawa itu bilang itu jigang. Jigang itu apa, Rek? Kakinya diangkat gitu ya. Temannya akan mengingatkan, gak sopan. Itu nilai-nilai yang ma'ruf. Yang diketahui bahwa itu jigang itu tidak baik, maka jangan dilakukan. Ini karena kondisinya, apa istilahnya, siaknya atau muktadul halnya kita lagi ngaji. Tapi kalau sana pas di situ ngobrol berdua, tidak ada siapa-siapa, atau di sini ngobrol mau model jigang, mau sambil kecapan. Kalau makan ini sambil makan kerupuk kan ya tidak pantas kan gitu. Maka itu berarti menyalahi nilai-nilai yang ma'ruf. Lah nilai yang ma'ruf itu bisa dianggap sesuatu yang mungkar. Lah yang mungkar nanti, kalau mungkar itu sebaliknya, berarti sesuatu yang diingkari. Diingkari kenapa? Karena tidak baik. Nanti levelnya macam-macam. Mulai dari level yang hanya sekedar gak sopan, gak pantas, sampai level yang mungkar itu bisa sampai level pada sesuatu yang sampai melanggar yang ma'ruf, bahkan melanggar yang khair. Bisa difahami ya? Ini bedanya antara ma'ruf. Jadi mungkar itu, kemungkaran itu jangan dilihat hanya sesuatu yang sudah dijelaskan tadi. Makanya ada kata-kata kata Imam Nawawi, au ghairiha. Kalau yang sudah dijelaskan kan kemarin termasuk ini. Apa namanya? Al-abthu bil yadi, lalu kemudian al-dhahak wal-lawti wal-hadithi fi khilalil qira'ah, dan seterusnya. Ini yang sudah dijelaskan. Kalau ghairiha, berarti selain itu silakan dikembangkan sendiri. Pokoknya yang ketoke gak pantas ya diingatkan temannya. Dengan apa? Bil yad.
atau sesuai kemampuan. Tapi tidak semua orang punya wewenang, maka lanjutannya wabil lisani liman ajaza anil yati. Wabil lisani dan dengan lisan liman bagi seseorang ajaza yang lemah sopeman anil yati saking tangan, artinya tidak punya wewenang. Jadi kalau ada temannya rame ketika ngaji, maka ingatkan sebisa kita. Minimal ya. Kalau kita diajak ngobrol, kita tidak menanggapi, hanya bilang gini. Kan kita tidak ingatkan, kono wis rame, tapi kita tidak nimpali. Bukan malah umpama lagi taklim atau lagi di sekolah, guru jelaskan, temannya ngobrol, kita malah nimbrung. Oh, ono gosip opo lain beda. Jadi ini cara mengingatkannya begitu. Jadi wewenang itu luar biasa. Makanya di sini banyak orang-orang yang berijtihad ya. Di Indonesia ini untuk jadi kepala daerah itu kan memang tidak murah. Yang dipersiapkan kan banyak. Termasuk harus berjuang dan harus berkorban dengan harta. Kalau niatnya baik loh ya. Niatnya baik, saya pengen nyalon sebagai bupati umpama. Kalau bupati itu perempuan, kalau laki-laki berarti Pak Pati. Dan begitu. Nyalon sebagai bupati. Kalau niatnya baik begini, agar saya kalau jadi bupati, saya bisa merubah kemungkaran dengan cara apa? Membuat peraturan daerah yang melarang minuman keras. Loh itu berarti sudah melakukan falyughayyirhu biyadi, merubah kemungkaran dengan wewenang. Kalau itu niatnya untuk nyalon, sampai jadi DPR, jadi bupati, jadi aktivis, maka itu berpahala. Beda kalau niatnya begini, saya mau nyalon, berapapun saya keluarkan uangnya, sekian M umpama untuk kebutuhan tim suksesnya, gini dan seterusnya, tapi nanti agar kalau saya jadi proyek ini saya kuasai dan saya dapat keuntungan yang banyak. Kalau niatnya sebatas itu, ya tidak dapat pahala. Justru kalau dia melakukan pelanggaran, malah mendapatkan dosa. Jadi kalau ada yang nyalon-nyalon itu kita jangan langsung mencibir. Kita kan tidak tahu niat yang asli dalam dirinya, dalam hati si orang itu. Ya mudah-mudahan niatnya betul-betul tadi. Karena umpama peredaran minuman keras. Kan minuman keras sekarang lucu di Indonesia itu di beberapa tempat itu. Kalau yang di warung-warung kecil itu sering dirazia. Ternyata ujung-ujungnya razia itu karena warung yang kecil-kecil itu tidak ada izinnya. Izin itu kan bayar. Tapi kalau di supermarket yang besar, kalau saya masuk supermarket, itu ada minuman keras itu mulai dari merek yang biasa, yang lokal, dalam negeri, sampai yang luar negeri. Whisky, barang itu. Kalau yang dalam negeri, topi miring, itu mereknya. Tapi tidak ada yang merek kopiah miring. Yang ada topi miring. Mereknya itu banyak. Biasanya kalau di toko besar itu ada etalase khusus, ditulisi hanya untuk 18 tahun ke atas. Saya kadang-kadang mikir, ini minuman keras 18 tahun bedanya opo? Opo nek 18 tahun terus jadi halal? Kan ya enggak. Ya tetap haram. Jadi belinya itu harus menunjukkan KTP. Loh yang toko besar tuh enggak dirazia. Kenapa? Karena izin resmi. Loh kan repot. Kalau ada yang nyalon dari jadi bupati, lalu membuat peraturan daerah bahwa ini begini dilarangi, maka itu sudah merubah kemungkaran. Seperti yang dilakukan oleh Bu Risma ketika jadi wali kota Surabaya. Sekarang jadi Menteri Sosial ya. Tri Risma hari ini. Bu Risma itu luar biasa yang dilakukan. Ketika jadi wali kota, beliau berani membuat peraturan untuk menutup, lokalisasi tempat perzinahan terbesar se-Asia Tenggara. Di daerah Doli itu. Itu ditutup, itu dengan perda. Walaupun prakteknya masih ada secara sembunyi-sembunyi dan sekarang berpindah ke praktek online, prostitusi online itu ya. Tapi kan paling tidak sudah melakukan langkah yang jelas dan konkret bahwa ini sudah menghilangkan, menolak kemungkaran. Itu kalau jadi wali kota, itu seorang perempuan yang luar biasa itu. Jadi menolak kemungkaran itu ya tadi. Kalau dalam lingkup yang kecil begini lah. Kalau masih kecil, tadi ya contohnya ya, sanawiyah, mau mengingatkan yang aliyah, apalagi yang kuliah, itu kan gak wani. Durung nanti dimusuhi, ala dek kamu sok tahu, sok alim, sok
apa mana? Sok suci umpama loh ya. Maka ya sudah. Kalau tidak punya wewenang, tidak punya kekuasaan, ya minimal sampean tidak ikut rame, tidak ikut melakukan kemungkaran. Lalu kalau bisa, nggak bisa dengan wewenang, maka dengan lisan secukupnya. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka kalau dalam hadis Rasulullah itu disebutkan fabiqalbihi, maka dengan hatinya. Artinya hatinya itu maksudnya apa? Dia menolak bahwa itu tidak benar, itu adalah sesuatu yang tidak boleh, itu adalah sesuatu yang mungkar. Paling nggak dia apa ya? Di hatinya itu ada penolakan. Bukan acuh tak acuh, nggak ngereken. Bapak wis rame-rame dewe, urusan-urusannya dewe. Kalau itu namanya nggak ngereken. Nggak. Minimal tuh, ya Allah, Mbak Iki kok gini sih. Harus gitu dok loh, dalam hati wis. Dalam hadis disebutkan yang hanya mampu sampai seperti itu, wadzalika aful iman. Maksudnya al-aful iman itu bukan berarti dia punya keimanan yang lemah, yang paling lemah. Enggak, maksudnya itu al-aful iman. Ya karena enggak punya wewenang, enggak berani bertindak, maka paling tidak itu hatinya itu masih punya pancaran kebenaran yang masih meyakini bahwa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang enggak baik. Paham ya? Sampean enggak melo-melo ngono lho. Tapi sampean mau mengingatkan enggak punya wewenang tadi itu. Ini yang dimaksud dengan wa 'alal hadirin majlis al-qiraah idza ra'au syai'an. Saya lanjutkan, wa bil lisani liman ajaza 'anil yad. Wa qadara 'alal lisan, wa qadara lan mampu sapa man 'alal lisani ing atase lisan. Maksudnya hanya mampu secara lisan. Kau usah nuturi dawa-dawa mengingatkan didik tok mengene tok. Ditakoki semeneng tok wis lumayan. Lanjutannya, wa illa, nah ini wa illa lan jika tidak memungkinkan atau jika tidak mampu, artinya bil yad juga tidak mampu, bil lisan juga tidak mampu, maka yang terakhir ini yang tadi saya jelaskan, biqalbihi falyunkir, maka hendaklah mengingkari sapa man biqalbihi kelawan hatinya man. Jadi di dalam hati itu meyakini bahwa yang dilakukan tadi oleh pihak yang dia tidak bisa mengingatkan tadi itu adalah sesuatu yang mungkar, sesuatu yang memang diingkari. Ada yang ketinggalan? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Faslun utawi iki iku fasal wala'ah la tajuzu, tidak diperkenankan atau tidak boleh apa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an bil ajamiyah kelawan bahasa non Arab, bahasa ajam. Jadi Qur'an itu ya selalu bilisanin arabiyyim mubin. Ini salah satu ijazul Quran. Al-Quran itu kan sudah turun 15 abad yang lalu. Al-Quran itu menggunakan bahasa yang dalam arti bahasa itu tidak pernah, kalau kita ini tahunya kalau bahasa itu bahasa Arabnya apa? Al-lughah. Makanya sebutnya al-lughah al-arabiyyah, al-lughah al-indonesiyah, kan begitu? Al-lughah al-indonesia. Tapi di Al-Quran itu tidak ada kata yang menyebutkan lughah. Contohnya begini, inna anzalnahu Qur'anan langsung disifati Arabiyyan la'allakum apa ya? Ta'qilun. Yang di juz 25, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kalau yang tadi di surat Yusuf, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu sebagai Qur'anan Arabiyyan, Quran yang Arabi. Lalu di ayat yang lain, wama arsalna di surat Ibrahim, wama arsalna mir rasulin, itu menggunakan illa bilisani qaumihi. Jadi kalau membahasakan bahasa yang bahasa ucap itu dengan bilisani qaumi, lisan. Lalu surat Ar-Rum ayat 22. Kalau yang ayat 21 banyak yang hafal walaupun belum sampai situ. Wa min ayatihi an khalaqalakum, di undangan-undangan pernikahan itu kan ayat itu yang dikutip terjemahannya.
Ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi dan berbedanya alsina. Alsina itu jamak dari lisan, itu berbedanya bahasa-bahasa kalian. Wa alwanikum, dan warna kulit, macam-macam. Apa yang ingin saya sampaikan? Jadi begini, Rek. Kalau yang disebut Quran itu ya wes Quran itu yang Arabian. Terjemah itu bukan Al-Quran. Makanya tidak boleh orang sholat mengatakan begini. Dulu pernah ada di Malang, di daerah Lawang, Pak Roy namanya. Orang manggil Gus Roy, itu punya pengikut. Ini aliran sesat kemudian. Setelah MUI turun, dinyatakan ini sesat. Katanya menggunakan dalil wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi, dan tidaklah kami utus seorang utusan kecuali dengan bahasa kaumnya, maka dia sholat itu diubah menjadi bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini tidak boleh, karena kalau dengan ajam itu bukan Al-Quran. Mohon maaf, tidak bermaksud merendahkan agama yang lain. Karena kita tidak boleh mencaci agama yang lain, termasuk sesembahan orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kalau di agama yang lain, kalau kitab suci mereka, ada yang kitab suci mereka itu di semua bahasa itu menggunakan sesuai bahasanya masing-masing. Sehingga rujukan yang otoritatif ini kitab sucinya mana? Ya ini. Kalau orang Indonesia yang dibaca kitab sucinya berbahasa Indonesia. Kalau orang Inggris berbahasa Inggris. Kalau orang Israel berbahasa Ibrani. Tapi kalau Al-Quran, semuanya bilisanin Arabiyyin. Lah terus terjemah itu apa? Terjemah itu bukan Al-Quran. Itu hanya alih bahasa dari bahasa sumber ke bahasa sasaran untuk membantu memahami Al-Quran. Walaupun dengan terjemah saja tidak cukup gitu loh. Bisa difahami sampai sini ya. Saya dulu sering mencontohkan, salah satu kalau terjemah itu tidak cukup itu begini, Dek. Ini tidak tahu di sini sudah pernah saya sampaikan atau belum. Di juz 14 di surah An-Nahl itu Allah berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ya. Artinya apa? Wallahu akhrajakum, Allah mengeluarkan kalian. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian. Berarti lahir, manusia itu terlahir dalam kondisi apa? La ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui sesuatu. Jadi orang lahir itu tidak ngerti apa-apa. Walaupun dia membawa gen kecerdasan, gen sifat dari orang tuanya, dari mbahnya, dari buyutnya, dari kakek buyutnya, canggahnya. Itu kadang ada sifat-sifat yang terbawa dalam potensi di dalam diri seseorang itu. Lalu ada genetik dari sisi ciri-ciri fisiknya. Arek iki mirip sapa? Oh, mripate mirip bapake, irunge mirip ibuke. Ngono barang. Alisnya mirip bae. Apa? Padha-padha irenge ngono. Umpama. Matanya mirip siapa? Nabi Adam. Kenapa? Sama-sama dua. Wes. Ini namanya gen. Tapi masih putrane orang pinter. Bapak ibunya top, profesor doktor, al-alim, al-alamah umpama. Tapi kalau anaknya lahir, ini punya gen. Kalau anaknya lahir, lalu dia tidak belajar apa-apa, dia akan jadi orang bodoh. Kecuali kalau Allah dengan rahmatnya memberikan dia ilmu yang laduni. Beda lagi nanti. Saya bicara yang kasbi, yang harus diusahakan. Makanya masih bapak ibu pinter, anaknya tidak bisa santai-santai. Santai aku. Nggak mesti pinter ya, orang tua saya pinter. Gak gelem sinau. Secara sunnatullah, yuk gak iso. Bisa difahami ya? Maka harus ada usaha. Maka untuk usaha biar tahu, kan tadi asalnya lahir tidak tahu. Tapi kan Allah di wahyu pertama sudah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
Maka diberi potensi, daya, berupa apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Allah menciptakan bagi kalian as-sam'a pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal af'ida dan akal pikiran, termasuk ada hati nurani dan akal pikiran dipadukan di situ. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian senantiasa bersyukur. Kalau terjemahan selesai. Ada level di atas terjemah. Maka biasanya ada tarjamah itu yang hanya seperti tafsir, tapi ada levelnya yang hanya penjelasan makna kosakata. Tapi kalau tafsir itu lebih di atasnya tarjamah. Kan tadi tarjamah sudah selesai. Kalau tafsir diteliti lagi umpama. Karena di tafsir itu ada ikhraju ahkamihi wa hikamihi. Disertai dengan, jadi memahami makna Al-Quran disertai dengan mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kalau ayat-ayat itu terkait ayat-ayat hukum dan mengeluarkan hikmah di balik ayat itu. Itu fungsi tafsir. Makanya kalau tafsir itu tidak berhenti sampai di situ, diteliti lagi. Coba sampean amati. Wa ja'ala lakum, dan Allah menjadikan bagi kalian as-sam'a. Apa artinya tadi? Pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah. Pertama, pertanyaan tafsir itu adalah begini. Mengapa Allah menggunakan bentuk atau sigot dari as-sam'a dengan al-absar? Itu sesuatu yang berbeda. Sama lihat. As-sam'a itu mufrad karena jamaknya al-asma'. Al-absar mestinya kalau seimbang, wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fu'ad. Tapi enggak, al-absar sama af'idah itu jamak, sementara sam'a itu mufrad. Berarti ini ada sesuatu yang perlu digali hikmahnya. Loh kan begitu. Karena tidak mungkin Allah keliru dalam firman itu, tidak mungkin. Tuhan itu tidak mungkin keliru. Kalau manusia tempatnya salah, tempatnya keliru, tempatnya khilaf. Belum lagi pertanyaan berikutnya. Kenapa kok didahulukan as-sam'a, balu al-absar, balu al-af'idah? Belum lagi nanti kalau dikaitkan di ayat yang lain, ketika dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, itu Allah mengatakan innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu menggunakan mufrad semua. Tapi ini enggak. Akhirnya digali hikmahnya. Jadi digali hikmahnya. Apa ya kira-kira? Maka yang pertama, hikmah yang pertama, urutan. Allah mendahulukan as-sam'a, baru al-absar, baru al-af'idah. Kenapa? Karena ternyata manusia itu dalam proses penciptaan dan kejadiannya, itu yang paling pertama berfungsi, itu ya memang jantung sudah, tapi yang terkait dengan indera, maka telinga itu yang pertama kali berfungsi. Maka posisinya didahulukan, ditakdimkan. Hasil penelitian ilmiah saintifik modern, ada pengaruh positif bagi bayi yang masih dalam kandungan. Setelah dia berumur 3 masuk ke 4 bulan, 120 hari ruh ditiupkan, lalu kemudian sering diperdengarkan musik-musik klasik, karena yang meneliti orang barat sehingga dipakai penelitian musik klasik. Ini ada pengaruh terhadap perkembangan otak janin, sehingga ini ketika anaknya lahir itu dia punya kecerdasan yang lebih. Makanya kalau nanti sampean hamil, itu perdengarkan sesuatu yang baik. Musik klasik saja itu bisa mempengaruhi kecerdasan anak dalam kandungan. Apalagi ayat-ayat Al-Quran. Karena dulu di Jepang, sekitar tahun 2000, itu pernah ada penelitian air, ada 2 air begini, sama ada tumbuhan. Itu satunya dibacakan sesuatu yang baik, termasuk ayat-ayat suci dan doa-doa yang baik. Yang satunya itu disumpah serapah, dipisui kalau orang Jawa, diomongi sing elek-elek pokoknya. Ternyata diteliti di laboratorium, molekul-molekul yang ada dalam air itu berbeda, kristal-kristalnya itu. Kalau yang dikasih sesuatu yang baik tadi, didoakan, dibacakan, itu di kristal-kristalnya itu baik. Ini sudah diteliti di dalam saintifik modern. Makanya kenapa orang itu harus selalu positive thinking, karena terkait dengan itu. Anda harus berpikir yang positif, karena kalau berpikir negatif
itu biasanya melihat orang itu penuh dengan suudzon karena melihat dirinya banyak yang negative thinking. Bisa difahami? Maka sampai ada ungkapan pujangga Arab itu, hati-hati dengan cara berpikir Anda. Tapi dimulai dari begini dulu. Hati-hati dengan cara bicara Anda. Karena cara bicara itu akan, apa istilahnya, membentuk kebiasaan. Jadi kalau biasanya ngomong elek, itu akan membiasakan sesuatu yang buruk. Kalau Anda sudah punya kebiasaan yang tidak baik, maka nanti hati-hati itu akan membentuk kepribadian. Karena sesuatu yang terulang-ulang itu akan terinternalisasi dalam diri kita. Baik itu kebaikan juga keburukan. Kalau itu sudah masuk ke dalam pribadi Anda, itu akan menjadi sebuah karakter. Kalau sudah jadi karakter, angel ngilanginnya. Dan ingat, karakter itulah nanti yang mengantarkan seseorang menuju akhir hayatnya. Maka orang harus biasa melakukan buruk, lalu karakternya jadi buruk, perangainya jadi buruk. Ini nanti yang mengantarkan dia. Inilah, kalau mau husnul khotimah, maka biasakan dari mengucapkan yang baik. Maka Al-Quran sudah wanti-wanti, surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Lu kan luar biasa itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah qawlan sadida. Pakai sin, jangan pakai shin. Kalau pakai shin maknanya beda. Ucapkanlah qaul, ungkapan, ucapan yang sadida. Sadida itu apa? Ternyata maknanya banyak sadida itu. Ucapan yang baik. Sesuatu yang baik itu pasti mengandung kebenaran, tidak ada kebohongan. Ya. Kalau ini sudah biasa dilakukan, maka apa yang terjadi? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Jadi perilaku Anda itu akan jadi baik gara-gara ngomongannya juga baik. Makanya kenapa di dalam Islam itu betul-betul tidak boleh ngilokno, bahkan mendoakan orang, mendoakan jelek itu tidak boleh. Kita mau angkel sama orangnya, lalu doakan jelek itu tidak boleh. Itu bisa hati-hati kembali kepada yang mendoakan. Makanya mendoakan baik itu juga kembali kepada yang mendoakan. Karena sesungguhnya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi ini penting sekali ini. Kembali ke materi tadi. As-sam'a al-absar, baru kemudian kalau anak itu lahir, itu fungsi pandangan, penglihatan secara zahir ini, fisik ini, mata kita ini belum bisa fungsi. Kenapa? Masih katanya ya, saya sendiri tidak sadar dulu ketika lahir. Saya kira kalian juga tidak ada yang ingat ketika masih umur 1 hari, 2 hari, sampai seminggu itu tidak ingat. Baru kalau sudah 2 tahun, itu jik remeng-remeng, sampai rada inget sih. 1,5 tahun mungkin sudah ingat. Artinya sekarang ini loh, oh dulu saya masih ingat. Sampai tahunya bayi itu kan lihat di foto. Tapi semua yakin bahwa sampean dulu pernah bayi, karena tidak mungkin lahir langsung sak mini-mini ini. Lahirnya langsung sak mini yo. Tidak hanya operasi yang diperlukan, lebih dari operasi. Jadi mata itu berproses. Sampean lihat kalau tidak percaya, kalau punya ponaan atau ada yang punya adik yang masih baru lahir, sampean kudang, itu pandangannya tidak fokus. Malah kadang-kadang tidak lihat apa-apa, gini morong guyu dewe. Delok pojokan guyu dewe. Kalau kata orang Jawa, oh itu gudang Nyai Among gitu. Nanti baru 1 minggu, 2 minggu, mulai pandangan ini lebih jelas, tidak remeng-remeng, mulai ada pandangan. Lalu sampai pada dia untuk ngelatih fokus, itu pun butuh dilatih pandangan bayi itu. Cara ngelatih fokusnya gimana? Dirangsang, diberi stimulus dengan sesuatu warna-warna yang menarik. Mungkin ada yang punya ponaan, sampean belikan remulan lah itu namanya, yang muter itu loh. Remulan itu mesti warnanya menarik. Gak ono remulan warna ireng, gak. Mesti warnanya ono pink, ono abang, ono biru yang menyala begitu, sehingga bayi itu ini sambil melatih pandangan. Karena segala sesuatu anugerah Allah itu cirinya harus dilatih. Diasah. Wis ta lah, sampean cerdas kaya apa, wong tuane pinter, otak ndak pernah diasah, ndak pernah diisi nutrisi. Dedel ta apa? Ya angel wis angel. Diasah.
Jadi gini, orang tuh punya potensi, tapi potensi itu harus diasah. Kalau tidak diasah, tidak berkembang. Fisik juga begitu. Yang tangannya punya bakat tulisannya bagus, itu diasah itu jadi hotot yang luar biasa. Ada yang tangannya punya keahlian jadi penerbang. Kemarin saya lihat di IG Salsabila atau apa itu ya. Wah, terbangan. Itu kalau diasah bisa. Langsung gak pakai bakat, itu kadang-kadang tutukannya keliru. Maksudnya ditutuk munitung, ditutuk wali, gak muni, gak apa-apa nih. Karena terbangan itu kalau baliknya kan gak bunyi. Soalnya bolong. Ada yang orang gak punya bakat, tapi diasah, dia bisa sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah punya bakat, bibitnya ada, itu diasah lebih cepat. Uang nek wis gawane cerdas. Cerdas itu diajari sekali. Neuron-neuron yang ada di otak ini nyambungkannya itu, koneksinya itu cepat, langsung nyala, seret sekali. Tapi kalau gak bata iso, tapi terus diasah, diulang lagi, mutolaah, murojaah, ini nanti akan jadi kuat neuronnya ini sehingga nyala. Yang sekian miliar neuron yang ada di otak ini, itu akan nyala. Maka itulah orang yang pintar. Bisa dipahami? Orang cerdas tapi males itu bisa dibalap dengan orang yang pintar tadi, yang tekun. Tapi kalau orang cerdas, tekun, pintar, wah cepet itu. Kalau sudah cerdasnya bawaan, ditambah tekun, ranking siji, itu apa? Dibalap itu angel. Ya walaupun bisa tapi angel rodoan. Karena ada unsur gen tadi itu, genetik, paham ya? Jadi sesuatu yang kadang terbawa, ada bawaan genetik itu rodo angel. Sebaliknya, mohon maaf, ada contoh, orang gila, kalau gilanya tuh gila baru, kan ada OKB, ini OGB, orang gila baru, ada orang kaya baru OKB. Ini orang gila baru ini. Kalau dia betul-betul gila mulai dari dirinya sendiri, karena ada masalah apa sehingga tingkat stresnya tinggi, akhirnya konslet. Gila. Dulu mbah-mbahnya ndak ada yang gila. Ini disembuhkan, ndak sampai ke rumah sakit jiwa Lawang, insya Allah sudah bisa sembuh. Ya tergantung terapi bagaimana pengobatannya. Tapi nek biaya ini orang sing tahu konslet, lalu ada gen yang masuk ke dia. Ini kadang-kadang itu warasnya rada angel. Harus nginep dulu di RSJ. Ya kayak tadi orang pinter tadi loh. Wis tang sampean titeni itu. Nek ono arek kok cerdas, pinter, rajin pisan, lengkap sudah. Tapi ya tetap, walaupun lengkap, satu yang tidak boleh dari manusia itu kalau kemudian merasa paling dibanding yang lain. Karena itu sifat yang dimiliki iblis. Kalau iblis kan jelas, ana khairum min. Saya lebih baik kok dari dia. Lalu iblis berargumen dari sisi awal penciptaan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia merasa bahwa api itu lebih mulia dibanding tanah. Dan nggak boleh gaya. Kalau gaya, sok-sokan, itu ada sifat korun dalam diri kita. Makanya di surat Al-Qasas itu, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Korun itu sengaja, dia menampakkan diri, dia keluar di kaumnya, di masyarakatnya, dia menunjukkan, lalu fi zinati. Dalam konteks dia menunjukkan kekayaannya, dalam konteks dia zina, berhias, hiasan-hiasan yang dia miliki. Lah hiasan itu kan tinggal konteksnya macam-macam. Kalau yang hiasan harta tidak punya, ya hiasan yang lain. Boleh jadi hiasan kepintaran tadi. Kalau itu dipakai sok-sokan, ini yang jadi tidak boleh. Saya sering menyampaikan di beberapa majelis, sesungguhnya manusia itu harus berprestasi. Tapi tidak untuk bangga-banggaan saja. Tapi dengan prestasi itu, semakin banyak prestasi yang kita miliki, maka semakin terbuka peluang untuk berbagi kepada orang lain lebih banyak. Nah kalau sampai tidak punya prestasi, apa yang mau dibagi? Maka berprestasilah dari sisi keilmuan, dari sisi akhlak, dari sisi apapun itu. Sehingga Anda bisa berbagi kepada yang lain, sehingga masuk kategori khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang paling penting. Bisa difahami? Kembali ke materi tadi. Ini dowomen iki ceritane iki. Asam awal absor. Al absor itu menggunakan bentuk jamak. Kalau tadi kan baru dari urutan. Makanya tadi itu baru wal afida. Oh, dari urutan dulu ya, urutan belum selesai.
Baru kemudian afidah. Afidah itu apa? Afidah itu adalah kemampuan seseorang untuk meresapi sesuatu, menghayati sesuatu sampai pada mengambil keputusan dan memetik hikmah dari sesuatu itu. Itu fungsinya fuad. Ada orang itu diberi yang berbeda dengan makhluk yang lain, diberi yang namanya akal budi, akal pikiran. Tapi manusia juga dibekali dengan yang namanya al-qalb. Al-qalb bermakna hati, yang hati itu tempatnya hati nurani, tempatnya keimanan di situ. Maka dua potensi ini harus saling melengkapi. Ajaran-ajaran agama dari sisi wahyu Allah, wahyu itu pasti benarnya. Dan itu kalau dinalar tidak bisa, tidak masuk akal, maka bukan wahyu yang tidak masuk akal, tapi akal harus tunduk kepada bimbingan Tuhan, kepada wahyu Allah. Itulah yang namanya ta'abbud. Ta'abbud itu menghamba. Wudu contohnya. Wudu itu yang dibahas ya jelas. Fausilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Loh, yang batal itu bukan kepalanya, bukan mukanya kok yang wudu di situ. Itu tidak bisa dinalar. Wah, tidak masuk akal. Tidak. Ini suprarasional. Itu di atas yang rasio kita. Sehingga manusia hanya bisa memetik hikmahnya apa. Faham ya? Tapi ada sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan nalar kita, sehingga nalar ini nanti bisa meningkatkan, menguatkan keimanan seseorang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Endingnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Burung itu kok bisa terbang ya? Ini diteliti secara ilmiah. Oh, Allah menciptakan struktur sayapnya burung itu begini. Kalau dia melawan angin sekian begini. Nanti ada kawanan burung itu yang kalau terbang di ketinggian sekian, maka dia harus berkelompok. Umpama burung bangau atau burung apa itu, harus berkelompok. Itu pun nanti kalau anginnya arah ke sini, dia harus membentuk formasi ini. Itu semua Allah ciptakan untuk memberi pelajaran buat manusia. Ada formasi begini, nanti ini yang depan mundur digantikan yang depan, ada pemimpinnya. Ini untuk ngelawan terkait dengan angin. Maka dari burung itu dipelajari, kemudian manusia diberi anugerah akal pikiran yang luar biasa, maka diciptakanlah, ditemukanlah bagaimana kalau manusia ingin terbang. Secara takdir, wa kulla syai'in qaddarnahu taqdira, segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah, manusia tidak bisa terbang. Masuk ini nggak iso. Sehingga manusia punya akal pikiran, sehingga dari konsep burung tadi, bagaimana burung terbang. Maka di situ dipelajari, oh ini harus tekanannya sekian, bikinlah pesawat terbang. Maka pesawat terbang itu, ono hitung-hitungani. Termasuk yang punya hak patennya itu Profesor Habibie almarhum. Pak Habibie itu ketika wafat itu meninggalkan hak paten itu berapa puluh, itu banyak sekali itu. Jadi Allah menganugerahkan kecerdasan buat beliau, lalu beliau punya hak paten terkait dengan, jadi temuannya beliau setelah dihitung sekian, maka dipatenkan. Oh ketemu ini maka dipatenkan. Jadi itu terkait dengan pesawat terbang dan perkereta apian. Jadi ada hitung-hitungannya. Kok kemudian di atas sudah dihitung, sudah ini mesin pesawatnya baru, di atas tiba-tiba mesin pesawat mati, itu bagian dari takdir. Itu di luar kemampuan manusia. Kan pesawat itu sebelum berangkat kan sudah dicek semua. Begitu landing, sebelum masuk untuk take off berikutnya, penerbangan berikutnya, itu dicek semua, diisi bahan bakar dan seterusnya. Ada yang baru naik, sekian, sudah ada gangguan. Nah itu takdir. Memang kita tidak tahu takdirnya nanti seperti apa. Ada yang bisa mendarat darurat lalu selamat, tapi ada yang kayak kemarin yang terjadi itu. Jadi itu macam-macam takdir. Dan kita tidak tahu. Takdir itu kita baru tahu kalau sudah terjadi. Walaupun, jadi begini, makanya ada takdir yang namanya mu'allaq, itu yang digantungkan, itu kadang doa, sodaqah itu bisa merubah takdir. Tapi kalau sudah kejadian, ya itulah takdir. Manusia, apa yang mampu dilakukan manusia? Mengambil hikmah dari setiap takdir yang sudah terjadi pada diri kita masing-masing. Satu yang tidak boleh dilakukan manusia itu bersuudzon kepada Allah.
Ya Allah, kula kok ngeten sih, dosa napa kula niku ya Allah jenengan kok ngoten sih, nggak boleh. Sampai berarti mempertanyakan perbuatan Tuhan. Padahal Allah itu jelas la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak bisa ditanya dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap yang Allah perbuat. Justru manusia yang harus bertanggung jawab. Tapi Allah itu maha adil dan bijaksana sehingga Allah ciptakan yang namanya sunnatullah gitu loh. Sunnatullah itu apa? Sunnatullah itu kalau kita memandang itu hukum sebab akibat. Nek ngini ya ngini. Nek pingin pinter sinau. Ono sinau gak pinter-pinter, ya berarti durung wayahe. Mungkin pinternya nanti dipek putrane, dipek putune, bisa jadi. Saya pernah baca biografinya almarhum Al-Maghfurlah Mbah Munawir. Mbah Munawir Kerapia itu kan ulama Al-Qur'an yang sangat alama. Mbah Munawir itu punya murid yang luar biasa, namanya Mbah Arwani, Kudus. Mbah Munawir itu salah satu di antara 7 orang yang semua sanad qiraat Al-Quran di Nusantara, di Indonesia ini pasti melalui salah satu dari 7 orang. Pasti lewat beliau. Ya. Yai Dahlan Khalil Rejoso, Mbah Munawir Kerapia, Yai Said bin Ismail Madura, Mbah Yai Mahfud Termas. Lalu mana lagi? 2 lagi ya. Ada 2 lagi itu. Yai Munawar Sedayu. 1 lagi. Semuanya itu mesti lewat itu. Sampai ngaji ke Gus Faiz. Gus Faiz ke Abah Mustamir. Abah Mustamir ke Mbah Arwani. Mbah Arwani, Mbah Munawir. Atasnya. Karena Mbah Yai Mustamir dulu adalah alumni Kudus. Masih menangi Mbah Arwani. Mbah Arwani itu seorang yang luar biasa, murid kesayangan Mbah Munawir, punya 1 kitab yang dijadikan rujukan qiraat sab'ah, judulnya Faidul Barokat fi sab'il qiraat kalau tidak salah itu judulnya. Mbah Munawir itu ya jelas hafal Quran, Rek. Saya baca biografi beliau itu dulu waktu masih kuliah, pernah kunjungan ke sana, lalu dapat buku biografi itu. Ketika beliau 3 tahun terakhir, itu beliau mendawamkan deres Quran. Itu 1 hari itu khatam sekali apa 2 kali begitu. Sampai mulut beliau itu berdarah karena saking deres, saking banyaknya deres. Kira-kira sama dengan kita, sama dengan sampai Anda. Kita ini jangan-jangan mulutnya capek karena banyak cerita. Ngaji didik ceritanya akeh. Wes kesel aku rek kesel apa jenenge? Kesel gosip. Makanya Mbah Munawir juga menurunkan putra yang luar biasa, termasuk Mbah Abdul Qadir. Mbah Abdul Qadir punya putra kemarin yang baru kepundut Mbah Najib itu. Raden Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Qadir Munawir. Jadi itu cucunya Mbah Munawir. Mbah Munawir itu Qur'annya stop pokoknya, sak keilmuan Al-Qur'annya. Ceritanya itu ternyata dulu mbahnya kepingin apal Qur'an. Jadi mbahnya Mbah Munawir sampai doa di depan Ka'bah, ya Allah pokoknya kula pingin ngapal. Ternyata dalam hidup beliau itu tidak kesampaian sampai hatam. Wakila katanya baru dapat 10 juz. Ternyata anaknya ndak juga. Pas putu nih yang namanya Mbah Munawir, waduh dintekno kabeh udah. Sak Qur'ane, sak keilmuannya, sak qiraatnya. Alim alama. Jadi kalian jangan berkecil hati. Apapun yang kita lakukan pasti tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan ngukur tuh hidup tuh hanya saat ini gitu loh. Contohnya begini, sampean mondok 30 juz selesai, mudah-mudahan bisa selesai. Orang itu kan macam-macam diberi keutamaan. Yang penting rek ngapalno Quran itu ojo mek sekedar apal lalu jadi status untuk diri kita. Kamu statusnya hafizah, hamilah atau hamalatul Quran. Bukan itu, tapi adalah bagaimana kita ini termasuk orang yang sangat aktif dalam konteks penjagaan kalamnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka program kerja orang yang hafal Quran itu mek siji, deres. Ya bukan mek siji lah, ini program utama lah. Program berikutnya apa? Quran saja, lafadznya itu tidak cukup. Kenapa? Karena Al-Quran itu hudan.
Kalau sebagai hudan, sebagai petunjuk, maka harus mampu memahami. Maka harus ada perangkat ilmu yang lain untuk memahami Al-Quran. Harus belajar tafsir. Memahami ilmu yang lain termasuk untuk memahami Al-Quran. Anda belajar sains, karena sains itu salah satu pintu masuk bagi tafsir Al-Quran. Guru besar UB itu ada yang pernah mengatakan, Profesor siapa namanya? Sumitro atau siapa ya? Bukan Sumitro ya. Nah, lupa saya. Itu guru besar biologi, pokoknya biologi lah. Itu beliau tuh cerita, jangan sampai kita umat Islam itu salah dalam memahami. Sains itu fungsinya apa? Untuk menguji kebenaran Al-Quran. Ini statement yang keliru. Karena Al-Quran itu, karena kita sebagai orang beriman, maka Al-Quran itu pasti benarnya. Sehingga kalau kita belajar sains, itu untuk sebagai alat tafsir terhadap Al-Quran. Karena alat tafsirnya berupa sains, sesuatu yang empiris, yang ilmiah, kan sains itu mesti ilmiah. Karena langkah-langkahnya sudah sesuai dengan metode ilmiah. Maka, kalau kita ini, dan Al-Quran tidak ada yang bertentangan, inilah yang semakin mengantarkan bertambah kuatnya keimanan seseorang. Itulah yang disebut di ulul albab tadi. Lalu dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguh Engkau tidak menciptakan ini dan semua sesuatu yang ada di bumi ini dengan sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Jadi begitu. Jadi afidah tadi proses ketiga. Saya kembali lagi ke ayat tadi. Durung mari, gak apa ya, tutupnya ya. Mengapa kok di situ menggunakan as-sam'a, lalu al-absor itu jamak, al-afidah itu jamak? Ternyata begini, kalau as-sam'a dibentuk mufrad, salah satu hikmahnya, karena pendengaran itu semua orang sama. Contoh, sampai ngaji di sini dari jam 5 sampai jam 6, bahkan jam 6 lebih, kalau kadang keasikan cerita, tidak selesai-selesai itu. Umpama ini. Saya cerita begini kan semuanya dengar. Telinga dalam kondisi normal, pasti yang didengar sama. Tapi begitu masuk ke dalam diri kita, kita cerna, karena sesuatu yang kita dengar, itu di otak itu dikelola. Untuk apa? Untuk kemudian kita mengambil keputusan berikutnya. Maka ilmu yang bermanfaat itu, apa yang ada dalam diri kita, itu kita aplikasikan terkait dengan hal-hal yang baik. Itu namanya ilmu yang nafi'an, bermanfaat untuk dirinya. Lalu ngajak orang lain, berarti dia bukan hanya untuk dirinya, tapi punya manfaat ke yang lain, sehingga ilmu itu diajarkan kepada yang lain. Podo, saya yakin sama. Ya kecuali sing rodok ngantuk-ngantuk itu kadang-kadang rodok gak jelas krungune. Ya karena ini faktor ngantuknya, bukan faktor. Padahal orang ngantuk itu, orang tidur itu kadang masih bisa mendengar. Karena saking pekanya pendengaran itu loh. Soalnya kalau tidak percaya, sering kan kalau kita ini entah mau bangun atau baru mulai tidur, itu suara motor masih kerungu. Kadang kayak tidur, itu kayak masuk di mimpi. Dengarnya suara motor yang real di depan, tapi dalam mimpi Anda, itu seakan-akan suara motor di yang lain, atau kadang suara gemuruh ombak, padahal suara motor. Pernah mengalami itu? Oh. Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ternyata manusia itu diwafatkan ketika mati. Ketika mati ya memang diwafatkan, dicabut ruh itu. Tetapi ada wallati lam tamut fi manamiha. Ternyata orang yang tidur itu sesungguhnya juga diwafatkan. Tapi sementara. Kenapa? Fayumsikul lati lanjutannya ada yang orang itu ada orang itu yang ditahan, roh itu tidak dikembalikan, maka dia meninggal ini. Tapi ada yang orang itu dikembalikan ila ajalim musamma, sampai pada ajal yang telah ditentukan. Makanya kalau sampean bangun, itu doa kita yang jelas yang dibacakan, alhamdulillahilladzi ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi orang tidur itu mati.
Ada nggak orang yang tidur dibangunin nggak bisa, lalu bablas? Banyak. Oke, kembali ke yang tadi. Apa Bang Rek? Ceritanya kok menggok-menggok. Al-absor. Absor itu bisa difahami cara pandang seseorang yang tidak harus difahami secara zahir. Kalau basor secara zahir kan ini mata. Tapi cara pandang seseorang, visi seseorang memandang hidup itu ada dalam dirinya. Yang sampai dengar dari cerita saya kan antara jenengan kan sama semua. Tapi masuk dalam diri kita, absor kita bisa berbeda. Absor itu sangat berpengaruh dari apa yang sampean alami. Pengalaman hidup Anda. Bagaimana pendidikan keluarga di sampean itu, gimana orang tua mendidik Anda. Bagaimana bahan bacaan yang kalian baca. Siapa teman-teman yang sering bergaul dengan Anda. Itu akan mempengaruhi cara pandang seseorang. Orang itu kalau gumbul itu apa? Bertemannya dengan orang-orang yang pesimis, maka dia akan punya cara pandang yang pesimis. Kayak ngaruh titik, gak iso. Anak kecil contohnya. Sejak kecil orang tua sudah mengatakan begini. Ini kan gak iso, kamu gak iso, kamu itu gak iso. Itu soal besar kan terbawa. Mau melakukan sesuatu, aduh, kok gak iso aku. Bisa begitu. Sehingga absor satu dengan yang lain bisa berbeda. Umpama orang tua biasa memberi kepercayaan pada anak. Ayolah dilakukan ini, bisa ini. Angel tidak bisa, dicoba dulu. Sesuatu kalau tidak dicoba itu kita belum tahu. Jangan menyimpulkan sesuatu dengan mengatakan tidak bisa kalau Anda belum melakukan. Coba, akhirnya bisa, iso. Ya aku berhasil, alhamdulillah, selamat ya. Dia dapat penghargaan. Maka nanti ketika sampean mendengarkan ungkapan dari saya cerita begini ini, sampean punya optimis yang luar biasa, itu absornya berbeda dengan absor anak yang tadi itu. Bisa difahami? Maka absor menggunakan bentuk jamak. Itulah keindahan Al-Quran salah satunya. Jadi asam-anya podo, absornya bisa berbeda sehingga bentuknya macam-macam. Maka absor menggunakan bentuk jamak. Belum lagi afidah. Kalau afidah itu nanti sudah ada pertimbangan-pertimbangan. Setelah punya visi, dia mempertimbangkan. Dilakukan apa enggak, ini baik, buruk apa enggak. Ini beda afidahnya. Kalau orang yang baik, itu setelah absornya dia optimis, maka dia akan melakukan begini. Wes, saya lakukan. Tadi katanya di ngaji tadi deres itu sekian, maka saya perbanyak deres. Dilakukan temenan. Tapi ada yang afidahnya, absornya tidak mendukung sehingga mengatakan begini. Sakjane apik sing dikatakan, tapi aku durung iso. Wis kapan-kapan ae wis. Lho kapan-kapan lu kapan? Hati-hati kedisian Israel. Loh iya, kalau Israel sudah datang itu nggak bisa diundur sudah. Jangan sekarang saya masih di pondok ini. Gak cari Israel, gak iso mbak, wayahe budal. Ya Allah. Termasuk ada cerita kematian. Kalau cerita kematian tuh yang didengar ceritanya sama, tapi absornya bisa berbeda. Ada yang orang mendengar kematian itu sesuatu yang ngeri. Sujud cerita mati wedi aku. Ojo cerita mati, wedi aku. Enggak ada yang mati temenan. Cerita tetap mati temenan wayahe lho. Tapi ada yang suka mendengarkan cerita kematian untuk motivasi. Ya Allah, hidup sekali ya Allah, maka saya harus menjadi yang terbaik. Karena hidup itu sekali di dunia ini. Kalau ada yang 2 kali, wah meninggal, ada mati suri itu ya, lalu dihidupkan lagi. Itu hanya beberapa orang. Tapi yang banyak itu 1 kali. Kalau disebut 2 kali, ya proses tahapan kehidupan manusia itu. Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Amattana thnataini. Engkau menghidupkan kami, engkau mematikan kami 2 kali. Dan menghidupkan kami 2 kali. Mematikan itu 2 kali itu kapan? Dulu ketika di alam sebelum kita terlahir. Sebelum kita ada, sebelum kita wujud. Lalu mematikan dulu ya, mematikan itu. Lalu yang kedua mati itu kapan? Setelah hidup di dunia kita mati. Hidup 2 kali kapan? Hidup di alam dunia, itu hidup yang pertama, setelah itu dimatikan. Nanti hidup yang kedua di alam akhirat. Maka kita dihidupkan lagi. Jadi absor dan afidah itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Inilah hikmah di balik tadi itu. Saya lanjutkan sedikit lagi. Saya termasuk ini ijaz Al-Quran juga.
Saya lanjutkan. Jadi Al-Quran itu selalu bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Di dalam surah Asy-Syu'ara. Jadi di dalam surat Asy-Syu'ara, Quran itu disebutkan bilisan arabiyyin mubin, menggunakan lisan. Ternyata para pakar bahasa, nanti kalau kalian belajar teori-teori tentang bahasa, di antaranya ada teori yang disampaikan oleh bapak atau tokoh linguistik modern. Linguistik itu apa? Linguistik itu pakar bahasa. Orang Swiss, namanya Ferdinand de Saussure. Oh, rada angel ini bahasanya. Ini karena saya harus pakai bahasa sana. Dulu waktu saya di sana, pronunciation saya bagus. Sekarang sudah diseblak jadi beda. Rada angel. Pak Ferdinand itu merumuskan teori begini, Rek. Bahasa, language, itu ada dua jenis. Ada dua, membentuk dua hal. Yang pertama yang disebut dengan langue sama parol. Langue itu adalah praktek berbahasa atau bahasa yang sudah mengerucut pada sesuai dengan komunitas-komunitas tertentu, sehingga ada aturan-aturan tertentu bagi masyarakat itu. Kalau parol itu adalah praktek berbahasanya. Ternyata dalam bahasa Arab itu sudah ada lebih dulu. Praktek berbahasanya itu namanya kalam. Jadi kalam itu bagian dari bahasa. Makanya ada al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Lalu ada al-lisan, yang lisan itu seperti al-lughah al-arabiyyah, itu sudah masuk kategori lisan, berarti bahasa yang sudah sesuai dengan aturan setiap masyarakat. Karena aturan di setiap masyarakat itu bisa berbeda antara satu bahasa dengan yang lain. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu beda aturannya. Diterangkan menerangkannya beda, di MMD-nya beda. Belum lagi SPOK-nya ya. Bahasa Arab itu bisa fi'il dulu, maka menjadi jumlah fi'liyah. Baru kemudian ada fa'il. Subjeknya baru. Kalau bahasa Indonesia, subjek itu di depan. Membeli ibu buku di pasar. Nggak cocok. Kalau keliru, subjeknya mana nih? Maksudnya ibu membeli ikan di pasar. Itu namanya lisan. Jadi Al-Quran lebih dulu mengatakan bilisanin arabiyyin mubin. Inilah hikmah-hikmah. Aduh, waktunya habis. Kadung semangat ini. Sawaun podo uga ahsana bagus sapa man al arabiyyata ing bahasa Arab aulam yuhsinha, atau dia tidak bisa berbahasa Arab. Jadi tidak boleh baca Quran tuh walaupun orang tidak bisa bahasa Arab, lalu dia baca Quran baca terjemahannya. Lalu baca terjemahannya lalu dia mengatakan saya sudah ngaji. Tetap harus baca. Makanya Quran itu disebut dengan Quran. Apa maknanya Quran itu? Quran itu masdar dari qoro'a yang maknanya bacaan sungguhan. Maka membacanya saja itu sudah bernilai pahala. Maka bersyukurlah kalian, insya Allah masuk dalam kategori hadis wal alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir bih, betul-betul menguasai, pinter, maka nanti balasannya dijanjikan oleh Allah ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat utusan yang mereka itu adalah malaikat-malaikat yang mulia. Tapi tetap diberi pahala orang yang baru belajar Al-Quran. Wis belajar loh ya syaratnya, kok masih keliru-keliru. Sampai kalau melihat orang belajar Quran itu kan uangel. Kalau sampai sekarang sudah bisa semua ya disyukuri. Bentuk syukurnya adalah apa? Perbanyak ngaji. Karena bisa ngaji itu anugerah. Saya belum ke menghafal loh ya, baru bisa ngaji, bisa baca saja itu sudah anugerah luar biasa. Apalagi dianugerahi sampai ditakdir oleh Allah berada di lingkungan komunitas menghafal Al-Quran. Umpama yang baru mondok ketika kuliah, lalu ada penyesalan, lapo gak mondok biyen-biyen. Sudahlah, ndak usah terlalu dalam penyesalan itu. Yang penting saiki diapii, dihatamno. Lo kan begitu. Kadang kan ada, enak yo arek iki yo jus sanawiyah wis oleh 15 juz. Aku biyen gak paham, biyen sekolahku umum, umpama ada yang begitu. Lalu baru mondok ketika kuliah ngafalkan. Itu tetap harus disyukuri.
Jangan sampai disesali, lalu gara-gara penyesalan itu membuat kita tidak melakukan apa-apa. Gak iso, gak ngapalno, kadung tuwek. Itu kan nuwek-nuwekno awake dhewe. Loh, sampai kalau lihat di YouTube, salah satu Bunyai Lirboyo, ibunya Ning Hasina kalau tidak salah itu kan cerita bagaimana perjuangannya dulu ketika sampai menikah itu belum hatam waktu itu. Tapi ya perjuangannya luar biasa. Makanya kalau yang sudah hatam sebelum menikah itu luar biasa. Apalagi masih alia, tutup no. Nanti tinggal keilmuan-keilmuan yang lain. Kualitas hafalannya diperbaiki. Oke? Tutup ndi Bang. Dadi ana wong gak iso bahasa Arab. Saya tidak mau belajar ngaji saya baca terjemahnya. Tidak bisa, itu tidak mencukupi, tidak bisa, tidak ngaji jenenge. Sehingga orang yang baru belajar baca cek keliru-keliru. Auzubillahi minasyaiton. Umpama loh ini bisa dikutip loh ya. Ini contoh yang keliru. Contoh yang keliru begitu. Wis dawa ndeke keliru, tapi dia mau belajar. Itulah yang dijanjikan oleh Allah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajron. Berat dia, angel, tapi cek keliru-keliru, tapi di dalam ngaji dia mendapatkan 2 pahala. Yang tidak boleh itu kan merasa paling benar, tidak mau belajar, dieling no ngeyel. Ini yang masalah. Terus ngaji gini-gini. Mboten ngoten bacaannya. Bapak, aku biyen ngene kok, iku wis biyen yo ngene aku. Bapak, wah itu gak oleh ngono iku. Itu namanya tidak yatlunahu haqqa tilawati. Apalagi sudah bagus bacaan Qur'annya, maka tidak boleh membaca terjemahannya lalu mengatakan sudah ngaji. Sawaun kana fis shalah padha uga kana ana iku fis sholati ing dalam salat am fi ghairiha, apalagi dalam salat, maka salatnya tidak sah kalau membaca Al-Qur'annya dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa non Arab. Fa in qara'a biha fis shalah lam tasihha sholatuhu, sampai titik ini ya. Maka jika membaca sapa man biha kelawan ajamiyah, artinya Al-Qur'an yang diindonesiakan atau dengan non-Arab, fis shalah ing dalam salat lam tasihha, maka tidak sah apa sholatuhu, salatnya seseorang. Hadza madhhabuna wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Monggo. Yang terkait kalium kirum fiqolbih kan sekarang kan banyak huru-hara saya agama terpecah-pecah, banyak pemahaman baru, ada ulama-ulama kita mungkin ya banyaklah perpecahan kasus-kasus di luar. Terus ada yang dari Ustadz itu kalau nggak tahu bukan berarti jangan mau tahu gitu. Kita harus tahu untuk diri kita itu apa masuk di kalium kirum fiqolbih. Kalau tahu itu perbuatan tidak benar, itu paling tidak kita punya amalan itu apa gimana? Saya belum bisa menangkap yang ujung tadi. Gimana? Kalau kita tahu, maksudnya pengen tahu. Kan banyak kasus di luar yang mungkin tentang agama itu banyak huru-hara. Terus tapi kita nggak boleh diam saja, nggak mau tahu gitu. Oh, Nah, apapun kita nggak bisa berbuat apa. Jadi gini, kalau terkait dengan huru-hara di antara orang-orang yang berilmu, yang penting yang jadi catatan yang pertama, bahwa kita yakini bahwa orang-orang yang berilmu itu sudah punya landasan yang kuat. Dan kita harus berhusnudzon bahwa beliau-beliau itu kalaupun berbeda dalam penafsiran, itu adalah level penafsiran. Karena memang Quran itu kan kalamnya. Kebenaran mutlak itu memang hanya milik Allah. Tetapi kata Rasulullah, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak mungkin bersatu, bersepakat dalam dhalalah, dalam kesesatan, dalam kedustaan. Maka pasti kalau ada yang tidak tepat, maka ada yang mengingatkan. Maka kita terkait dengan kemungkaran-kemungkaran umpama yang terjadi, kan kalau kata Imam Al-Ghazali itu di akhir zaman itu akan muncul ulama-ulama itu ada yang namanya ulama usu. Ulama-ulama tapi yang hanya menuruti hawa nafsunya. Maka parameternya di sini adalah kembali ke
parameter yang sudah ditetapkan guru-guru kita, ulama-ulama kita secara sanadnya sambung ini. Nek menyalahi itu, lalu hanya terlihat, hanya kepentingan, maka ya sudahlah, kita tinggalkan. Tapi tetap jangan bersuudzon. Ini etika. Ulama ikut gak senang ya wis, ndak usah kita nambahi untuk mencaci maki, itu nambah memperkeruh suasana. Kalau Anda tidak sesuai, maka sampaikan argumen bahwa kalau yang saya yakini begini, karena ini begini, umana argumentasinya betul. Dan kita harus melakukan sesuatu termasuk memberi pencerahan kepada orang awam. Lah sementara memang sekarang itu yang kasihan tuh orang awam, karena orang awam tuh kan kadang terombang-ambing. Iki jarinya Kiai A begini, jari Kiai B begini, maka ikut siapa? Maka ikutlah yang paling dekat dengan kita, karena nanti orang yang diikuti itu yang bertanggung jawab. Tapi jangan kemudian, ini yang harus kita jaga etikanya. Jangan kemudian nyalahno lalu mencaci maki, nguilokno dengan kata-kata yang kasar, ini tidak diajarkan dalam agama kita. Tapi kalau penafsiran, sepanjang penafsiran itu tidak bertentangan dengan maksud utama, maka itu boleh jadi masih diterima. Dan penafsiran itu ditafsirkan sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir yang sudah dibuat oleh para ulama generasi dulu, maka ini masih bisa diterima. Begitu. Ada tanggapan? Loh, iya. Artinya fal yungkir itu maksudnya kalau kita merasa bahwa ini kok gini ya, kita nggak bisa mengingatkan, ya sudah, kita doakan. Maka doa itu bagian dari mengingkari dengan hatinya. Artinya dia tidak menerima bahwa ini benar. Yang nggak boleh itu kalau begini, mohon maaf contoh ini ya. Ada orang A mengatakan begini, lalu sampean harus ikut saya. Kalau nggak ikut saya, nanti saya pecat. Kalau ikut saya, nanti saya beri uang sekian. Malu dia melok. Kalau dia menolak, kalau dia mengatakan menolak itu, maka dia termasuk fal yungkir biqalbihi tadi itu. Tapi kalau dia ikut, berarti loss. Loss itu maksudnya begini, dia tidak melakukan pencegahan terhadap kemungkaran. Maka salah satu bentuk kecil pencegahan terhadap kemungkaran tadi itu, kita tetap mempelajari apa sih yang dimaksud ini. Lalu tadi itu, oh berarti kemungkinan setelah saya baca sumber-sumber yang otoritatif, kemungkinan yang dilakukan orang ini kurang tepat. Maka saya tidak bisa mengingatkan orang itu, tidak bakal bisa. Tetapi ya tetap kita mengingkari bahwa itu salah, gitu loh. Jadi paling tidak itu ada pengakuan kalau yang dilakukan itu salah. Tapi mengingatkan orang itu lagi-lagi, kalaupun orang itu salah, jangankan orang yang sesama muslim, orang non-muslim saja itu harus dengan cara yang baik. Ya memang berat ini. Nabi Musa dan Nabi Harun saja sebelum menemui Fir'aun dipeseni oleh Allah, faqula lahu qawlan layyina. Ingat loh ya, ucapkanlah kalian berdua ini kepada Fir'aun dengan qawlan layyina, dengan ungkapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Baik menawa Fir'aun itu kemudian terus ingat. Kemudian dia punya rasa takut. Nek gak kena, ya sudah. Allah yang beri keputusan. Oh, ternyata Fir'aun tambah menjadi-jadi. Akhirnya Allah memberi keputusan ketika Musa dan Bani Israel dikejar-kejar lewat laut itu, sehingga disitulah Nabi Musa disuruh melemparkan tongkatnya itu, memukulkan tongkatnya, laut terbelah, dan Fir'aun di situ ketika masuk maka laut tertutup kembali. Jadi kalau sudah mentok, ya sudah pasrahkan. Yang penting kewajiban kita itu mengingkari bahwa sesuatu itu adalah itu adalah mungkar. Jadi mengingkari bukan mengiyakan kemungkaran, gitu loh. Ini harus dibedakan. Nggih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf ini waktunya kok kebablas ini. Kalau daring terlambat itu di takzir apa? Hah? PS suruh lari-lari. Daringnya pakai media apa? Ada e-learningnya. Ya, mudah-mudahan manfaat apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu panjenengan semua manfaat, barokah hidupnya. Dan kalau sudah saatnya betul-betul mendapatkan jodoh yang terbaik untuk dunia akhiratnya. Loh, itu penting itu. Mudah-mudahan hajat baik kita diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuh waj'alna wa iyyahum min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an imamah wa nurah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillah. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Akhiran, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.